beberapa bulan, lama tidak? Tidak. Maka perlunya ilmu, iman, dan takwa. Akan datang fase yang namanya karihah, kesulitan. Datang anak, gara-gara anaknya muntah berantem, gara-gara anaknya panas ribut, gara-gara gak punya popok rame. Kenapa? Masa karihah mulai muncul dalam rumah tangga. Neng Lucy, Mas Ari, masa itu akan datang. Ketika di awal nikmat, kemana rasa dunia milik berdua. Dimanapun kemanapun geget banget, rindu banget. Jam 5 suami belum pulang, rasanya kangen banget. Tetapi ketika muncul masa karihah, muncul masa kesulitan, masa ujian, kemudaratan di dalam rumah tangga, dan itu pasti ada. Bohong banget ada yang mengatakan, enggak, saya mah udah 50 tahun rumah tangga sama suami saya baik-baik aja. Bohong. Piring sama sendok ketika berbunyi suka ketemu nggak, atau suka bentrok nggak? Punya piring nggak di rumah? Ketika ibu nyuci piring apa nyuci sendok, suka beradu nggak? Aduh. Nggak pada pernah cuci piring nih, maroloh. Benda mati saja bisa bunyi, apalagi kita punya ruh, punya karakter berbeda, punya sifat berbeda, punya budaya berbeda. Maka ketika timbul karihah, kesulitan dalam rumah tangga, gak ada ilmu, gak ada iman, hancur rumah tangga. Maka apa yang dikatakan tadi Pak Kowo, tolabul ilmi. Mas Ari, ketika Neng Lucy belum bisa baca Al-Quran, Mas Ari, maka itu tanggung jawabmu, nak. Ketika Neng Lucy tidak mau sholat, maka itu tanggung jawabmu, nak. Kalau Neng Lucy tidak bisa membaca Al-Quran, maka itu pun tanggung jawabmu, nak. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin dari wanita. Maka ketika di dalam rumah tangga wanita tidak sholat, tidak diajarkan oleh suaminya, yang ditarik ke dalam neraka siapa? Istrinya kah? Tidak, tetapi suami. Kenapa kok suami? Karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Maka timbul karihah, kesulitan, ujian dalam rumah tangga ketika masuk masa madara. Kemudian apalagi? Ni'matun, karihah. Silakan Bapak dan Ibu Neng Lucy dan Mas Ari, akhir pernikahannya mau dibawa kepada hasanah, baik. Masuk baiti jannati, rumahku adalah sorgaku, maka kelak berkumpul di mahkamah agung di sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau rumah tangganya mau dibawa kepada hasarot, rugi. Rumah tangga, yes, rumah tangga 70 tahun rumah tangga dengan istrinya, tetapi kalimat ketika berantem gara-gara sambal keasinan, kamu mah gak becus nyambel, pulang aja kamu ke rumah orang tuamu, aku udah gak suka sama kamu. Hati-hati wahai laki-laki, kata talak itu namanya. Tetapi tidak paham dengan kalimat itu. Malamnya balik lagi. Lebih dari 3 kali seorang laki-laki mengatakan kalimat-kalimat yang semisil dengan talak, maka wanita itu tidak boleh ditidurin. Kenapa? Karena sudah jatuh talak lebih dari 3 kali, padahal rumah tangga sudah lebih dari 70 tahun. Kenapa terjadi seperti itu? Nikah tetapi di dalamnya perzinahan. Kenapa? Karena tidak tahu ilmu tentang pernikahan. Maka wahai Mas Ari, wahai bapak-bapak yang ganteng, dengan memandang Sayyidah Wahdah nggak tahu liatin apanya. Wahai bapak-bapak, jaga kalimat talak. Semarah apapun dengan istri bapak, benci semarah apapun dengan istri bapak, jangan pernah mengeluarkan kalimat pulang kamu ke rumah orang tua
tuamu, aku udah nggak suka. Apalagi sekarang yang lagi viral, saya sudah tidak mencintai istri saya, maka saya keluar dari rumah melihat ada wanita yang membuat hasrat saya makin tinggi. Siapa yang sekarang lagi viral Bapak Ibu? Sampai istrinya membuka nikob. Karena nonton TV. Tara. Siapa? Oh apa? Baik itu di tukang bapak siapa? Mantan istri Sule. Hati-hati. Gara-gara sudah tidak ada rasa sayang. Betul memang Neng Lucy, Mas Ari, ketika masuk dalam pernikahan Areza, cinta itu tidak ada. Maka jangan menikah karena cinta, jangan menikah karena bogoh. Karena bogoh itu akan hilang ketika masuk dalam pernikahan. Yang ada apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ketika masuk dalam pernikahan, Allah jadikan rasa kasih sayang di antara keduanya. Sayang. Kalau bogoh udah nggak ada. Kata kenapa banyak ibu-ibu kalau di toel dari kiri balik ke kanan, toel dari kanan balik ke kiri, kanan kiri cengkurap. Ketika udah digoyang-goyang badannya lari ke kamar mandi. Nggak muncul-muncul, udah setengah jam kok nggak masuk-masuk. Ketika masuk ditanya kenapa, mules perut aku. Alasannya banyak. Kenapa? Karena rasa cinta sudah tidak ada. Cinta kok tidak ada? Cinta mengandung birahi, tetapi sayang tidak mengandung birahi. Sayang apalagi dilandasi karena sayang karena Allah. Maka Neng Lucy, Mas Ari, bentuk rumah tangganya yang terakhir adalah hasanah. Bu, rumah tangganya banyak enaknya apa banyak gak enaknya? Enaknya. Bapak-bapak enak. Bu, jawab. Bapak-bapak bilang banyak enaknya. Ibu-ibu banyak enaknya, banyak tidak enaknya. Tuh, curhatan wanita. Pantas ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ningali awewe anu loba di neraka. Cek Rasulullah, ya Jibril, nah meniloba-loba teuing awewe di neraka Jibril. Kata malaikat Jibril, itu umatmu wahai Rasulullah, karena dia tidak pandai bersyukur. Bapaknya bilang enak, istrinya bilang gak enak. Hati-hati tidak bersyukur. Bapak Ibu, alhamdulillah saya Dawada hadir ke Cinyasas ini dengan dibarengi para santriwan santriwati. Tentunya ingin mengajak Bunda bersolawat. Yang kedua, ingin mengajak lebih rajin lagi membaca Al-Quran. Neng Lucy, Mas Ari, kewajiban mama, kewajiban ayah, kewajiban bapak. Hakul walad alal walid salah suhisolim antu hasinasmahu wa antu allima kitaballah wa ayyujawija idha balagun nikah. Kewajiban mama sama ayah itu yang pertama berikan nama yang baik. Yang kedua, ajarkan kepada anaknya Alkitab, Al-Quranul Karim. Maka ibu, bu, udah pada jago baca Al-Qurannya apa belum? Belum. Pak, istrinya bilang belum bisa baca Al-Quran. Bapak kira-kira nih imamnya udah jago belum baca Al-Qurannya? Belum. Pantesan pamajikan anak belum, salah lagi belum. Di majelis taklim di sini ada masjid, saya dengar suara azannya keras. Masjidnya apa Bapak? Al-Falah. 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 Ya, Al-Falah. Al-Falah. Ya. Alhamdulillah, orang-orang yang berbahagia. Amin. Penuhi Masjid Al-Falah. Berapa saf kalau datang sholat Bapak Ibu? 5 5. Insyaallah. Penuh sampai luar. Sampai luar. Bapak-bapak penuh yang di belakang.
Nggak akur, ibu-ibu yang banyak. Alhamdulillah, berarti ibu-ibu jago baca Al-Qur'annya. Amin dong. Amin. Siap, siap ibu-ibu, lanjutkan ayat yang saya akan bacakan. Siap? Karena ibu-ibu lebih rajin ke majelis taklimnya, kata Bunda Kepala Sekolah. Siap ibu-ibu, siap? Ya, lanjutkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Pintar, benar rajin ke majelis taklimnya. Hebat emang ibu-ibu Cinyasa. Satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli rabbika. 1000. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kasih hadiah apa tuh? Bisa jawab. Sekarang bapak-bapak emang jarang ngajinya. Jarang. Bapak-bapak ke masjid beneran jarang. Coba kita tes ya. Bapak jawab ya Pak ya. Ini pembuktian nih, jangan malu-maluin. Bapak-bapak kan pimpinan dalam rumah tangga. Saya yakin ahli-ahli ibadah, ahli-ahli membaca Al-Quran. Lanjutkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. 1, 2, 3. Lanjutkan. Lanjutkan. Kompak banget bapak-bapak, pakai suara batin. Lupa lagi. Bapak, insya Allah bapak juga ahli Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa harus baca Al-Quran ketika dalam rumah tangga dibangun? Karena apa yang dikatakan Rasulullah, ajarkan anakmu Al-Quran. Maka ketika rumah tangga, ketika punya anak, ketika punya keturunan, sudah pasti jago dan yakin ibadahnya banyak ahlul Qurannya atau qori tentang Al-Qurannya. Kemudian sholawat. Tetapi sebelum ke sholawat, kita dengarkan sholawat tentang Al-Quran yang akan dibacakan oleh calon ulama Muhammad Rashid Al-Fari Wibowo. Hadzal Quran. Ya, tolong doain mudah-mudahan menjadi ulama ya. Amin. 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 Ya Rabbal alamin.